Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Zahra Rahmaning Tias dengan NIM 25106620096 dan Saya Nadifa Husnul Khotimah dengan NIM 25106620117. kami akan mempresentasikan materi tentang moderasi Islam. Moderasi Islam atau al-wasyatiyah berasal dari kata wasyat yang berarti tengah, adil, dan seimbang. Dalam Al-Quran, umat Islam disebut sebagai umatan wasyatan, yang berarti umat pertengahan. Konsep ini menekankan agar umat Islam tidak bersikap ekstrim atau wulu, maupun terlalu meremehkan ajaran agama atau ifrat. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019, moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara selalu mengambil posisi di tengah, adil, dan seimbang. Prinsip moderasi Islam antara lain, yang pertama yaitu tawazun atau seimbang antara hak dan kewajiban duniawi dan ukhrawi. Yang kedua, i'tidal atau adil dalam memperlakukan sesama. Yang ketiga, tasamuh, toleransi terhadap perbedaan. Yang keempat, musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sejarah dan perkembangan moderasi Islam. Masa awal Islam, semangat rahmatan lil alamin. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, Islam hadir dengan semangat rahmat bagi seluruh alam. Contoh moderasi awal, sejarah Islam mencatat contoh moderasi yang konkret seperti Piagam Madinah. Piagam Madinah menjamin kebebasan beragama bagi komunitas Yahudi, Nasrani, dan kelompok lain di Madinah. B. Perkembangan di era modern. Respon terhadap ekstremisme di era modern, moderasi Islam menjadi respon penting terhadap munculnya gerakan ekstremisme dan radikalisme. Pentingnya jalan tengah. Para ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi menekankan pentingnya mengambil jalan tengah dalam memahami ajaran Islam. Relevansi dengan tantangan zaman. Tujuannya adalah agar ajaran Islam tetap sesuai dengan tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai pokok agama. Toleransi antaragama di Indonesia. 1. Konteks sosial dan budaya Indonesia. Yang pertama, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, menekankan persatuan dalam keberagaman. Yang kedua, 6 agama resmi dan ratusan aliran kepercayaan. Toleransi penting untuk keberlangsungan bangsa. Dan yang ketiga, sejak masa kerajaan Hindu-Buddha hingga masuknya Islam, masyarakat Nusantara terbiasa hidup berdampingan dalam keragaman. 2. Pentingnya toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, toleransi antaragama, fondasi persatuan bangsa. Yang kedua, tanpa toleransi potensi perpecahan dan konflik horizontal meningkat. Dan yang terakhir, toleransi mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan politik tercipta lingkungan damai dan kondusif. Moderasi Islam dan toleransi antar agama. Prinsip moderasi Islam, tasamuh atau toleransi, i'tidal atau keadilan, tawazun atau keseimbangan, menghormati keyakinan lain dan menghindari diskriminasi. Pentingnya dialog antar agama. Contoh penerapan, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, program pendidikan moderasi beragama atau Kemenak, serta kegiatan sosial lintas agama. Tantangan, ekstremisme dan radikalisasi, stereotip dan prasangka, serta penyalahgunaan media sosial untuk hoax atau ujaran kebencian. Upaya pendidikan nilai moderasi di sekolah atau kampus, dialog dan kerjasama antar agama, serta kebijakan pemerintah yang mendukung kerukunan dan mengawasi paham intoleran. Tantangan dalam mempromosikan moderasi Islam. Yang pertama, ekstremisme dan radikalisme. Yang kedua, stereotip dan prasangka. Dan yang ketiga, peran media dan teknologi. Upaya membangun moderasi Islam sebagai nilai universal. 1. Pendidikan dan kesadaran masyarakat. 2. Kerjasama antar agama. 3. Peran pemerintah dan kebijakan publik. Kesimpulan, moderasi Islam atau al-wasatiyah merupakan konsep yang sangat relevan dan mendasar untuk membangun serta menjaga toleransi antar agama di Indonesia. Prinsip-prinsipnya mendorong umat Islam untuk bersikap adil, seimbang, dan toleran. Dalam konteks Indonesia yang plural, moderasi Islam menjadi fondasi penting menjaga persatuan bangsa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.